Baik, perkenalkan nama saya Abdallah Bani dengan NPM terakhir 427. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal liabilitas jangka pendek. Itu pada soal diketahui PT Maju Jaya memiliki beberapa kewajiban, yaitu utang usaha sebesar 120 juta, utang gaji sebesar 25 juta, utang pajak 15 juta, wesel bayar yang jatuh tempo dalam 6 bulan sebesar 40 juta, dan pinjaman bank jangka panjang sebesar 200 juta yang jatuh tempo dalam 5 tahun. Untuk menentukan liabilitas jangka pendek, kita memilih kewajiban yang harus dibayar dalam waktu paling lama 1 tahun. Oleh karena itu, utang usaha, utang gaji, utang pajak, dan wesel bayar termasuk liabilitas jangka pendek karena akan dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Sementara itu, pinjaman bank jangka panjang tidak termasuk liabilitas jangka pendek karena jatuh temponya masih 5 tahun lagi. Dengan menjumlahkan seluruh kewajiban jangka pendek, yaitu 120 juta ditambah 25 ditambah 15 juta ditambah 40 juta, maka diperoleh total liabilitas jangka pendek sebesar 200 juta. Jumlah ini menunjukkan kewajiban yang harus segera dipenuhi perusahaan dalam periode 1 tahun mendatang. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan membacakan contoh soal profesi serta jawaban yang saya buat. Jadi soalnya yaitu pada tahun 2025 PT Abadi menjual 10.000 unit produk dengan harga 100.000 per unit. Perusahaan memberikan garansi 1 tahun. Berdasarkan pengalaman, biaya garansi itu diperkirakan sebesar 2% dari penjualan. Pada tahun 2026, biaya aktual garansi yang terjadi sebesar 15 juta. Untuk pertanyaannya yaitu yang pertama, hitung jumlah provisi garansi yang harus diakui pada tahun 2025. Yang B, buat jurnal akuntansi untuk pengakuan provisi garansi pada tahun 2025. C, buat jurnal ketika biaya garansi aktual terjadi pada tahun 2026. Dan yang terakhir yaitu hitung saldo akhir provisi garansi pada akhir tahun 2026. Untuk jawabannya yaitu diketahui penjualan tahun 2025 itu 100 unit dikalikan dengan harganya per unit yaitu 100.000 menghasilkan 1 miliar. Terus estimasi garansinya 2% dari penjualan. Biaya aktual tahun 2026 itu sebesar 15 juta. Untuk soal pertama yaitu provisi tahun 2025. Jadi perhitungannya yaitu 2% dikalikan dengan 1 miliar tersebut sehingga menghasilkan provisi tahun 2025 yaitu sebesar 20 juta. Untuk yang B, jurnal tahun 2025 pembentukan provisi yaitu beban garansi pada provisi garansi, yaitu beban garansi 20 juta di bagian debit dan provisi garansi 20 juta di bagian kredit. Untuk yang C yaitu jurnal tahun 2026 atau realisasi biaya aktual. Jadi biaya aktual tahun 2026 tadi 15 juta itu dibayarkan menggunakan provisi. Sehingga jurnal tahun 2026 yaitu provisi garansi pada kas atau persediaan atau servis garansi. Provisi garansi sebesar 15 juta di bagian debit dan kas atau persediaan atau servis garansi sebesar 15 juta di bagian kredit. Untuk yang D yaitu saldo akhir provisi tahun 2026. Menghitungnya yaitu provisi awal dikurangi dengan biaya aktual. Provisi awalnya tadi yaitu sebesar 20 juta, terus dikurangi dengan biaya aktual sebesar 15 juta, sehingga saldo akhir provisi tahun 2026 yaitu sebesar 5 juta. Untuk soal yang selanjutnya akan dijelaskan dan dijawab oleh rekan saya. Baik, saya Rahmatisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal kontingensi yang membahas tentang profesi hadiah untuk PT Food Beverage. Nah, berdasarkan data pada slide, perusahaan itu menjalankan program promosi di mana setiap pembelian sereal seharga 30.000 akan mendapatkan 1 kupon hadiah. Nah, pelanggan dapat menukarkan 5 lembar kupon ditambah dengan uang tunai 5.000 untuk mendapatkan sebuah mangkuk cantik, di mana harga perolehan mangkuk bagi perusahaan adalah 15.000 per unit. Nah, untuk menghitung sisa kewajiban kontingensi pada tahun 2025 atau pada akhir tahun 2025 ada beberapa tahapan perhitungan yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah mencari beban bersih atau net cost per mangkuk, yang dimana rumusnya itu harga beli mangkuk dikurangi dengan uang tunai dari konsumen.
yakni 15.000 dikurangi dengan 5.000, maka didapatkan beban bersihnya sebesar 10.000 per mangkok. Nah, pada tahap kedua, kita itu menghitung estimasi penukaran kupon. Nah, manajemen itu mengestimasikan bahwa 60% dari total serial yang terjual kuponnya akan ditukarkan, karena total serial yang terjual adalah 100.000 kotak, maka estimasi kupon yang akan ditukarkan adalah 60.000 kupon. Nah, selanjutnya adalah sisa kupon kontingensi, di mana total estimasi kupon dikurangi kupon yang sudah ditukarkan oleh pelanggan sepanjang tahun 2025, yaitu 60.000 dikurangi dengan 40.000, maka sisanya adalah 20.000 kupon. Nah, jumlah mangkuk yang harus disediakan yakni 1 mangkuk membutuhkan 5 kupon, maka kita bagi lagi 20.000 kupon dengan 5 mangkuk, maka didapatkan sebanyak 4.000 mangkuk saja. Nah, nilai provisi akhir tahunnya itu kita alihkan jumlah mangkuk tersebut dengan net cost-nya yaitu 4.000 dikali dengan 10.000, maka total nilai provisi hadiah yang harus diakui di neraca per 31 Desember 2025 adalah 4 juta. Nah, untuk mencatat ayat jurnal dan penutupnya, sebagai pencatatan akuntansinya itu kita membuat ayat jurnal, di mana di sisi debit kita mengakui beban hadiah atau premium expense sebesar 4 juta untuk mencatat beban promosi periode tersebut. Nah, di sisi kreditnya itu kita mencatat akun provisi hadiah atau premium liability sebesar 4 juta juga sebagai wujud kewajiban atau estimasi hutang hadiah perusahaan yang harus dipenuhi. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai liabilitas jangka pendek dari PT Vale Indonesia Tbk per 31 Desember 2024. Jadi liabilitas jangka pendek itu merupakan kewajiban perusahaan yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Berdasarkan laporan keuangan dari PT Vale Indonesia, total liabilitas jangka pendek perusahaan itu sebesar 263.471.000. Nah, komponen pertama adalah utang usaha pihak berelasi sebesar 239.000. Utang usaha pihak berelasi itu merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan, seperti entitas dalam satu grup atau pihak terkait lainnya atas transaksi yang dilakukan. Komponen kedua adalah utang usaha pihak ketiga sebesar 170.486.000. Utang ini timbul dari pembelian barang atau jasa kepada pemasok eksternal yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Nilai ini merupakan komponen terbesar dalam liabilitas jangka pendek dari PT Vale Indonesia. Selanjutnya terdapat akrual sebesar 61.000. Akrual itu merupakan beban yang sudah menjadi kewajiban perusahaan tetapi belum dibayarkan pada akhir periode pelaporan. Contohnya itu ada beban operasional yang sudah terjadi namun pembayarannya itu masih akan dilakukan pada periode berikutnya. Perusahaan ini juga memiliki liabilitas imbalan kerja jangka pendek sebesar 18.807.000. Liabilitas ini itu mencerminkan kewajiban perusahaan kepada karyawan seperti gaji, bonus, tunjangan, dan hak-hak karyawan lainnya yang harus dibayarkan dalam jangka pendek. Selain itu terdapat juga utang pajak lainnya sebesar 4.287.000. Akun ini itu menunjukkan kewajiban perpajakan yang masih harus dibayarkan perusahaan kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Komponen berikutnya adalah liabilitas sewa jangka pendek sebesar 5.767.000. Liabilitas ini itu timbul karena perusahaan ini memiliki kontrak sewa yang pembayarannya itu jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.
PT Vale juga mencatat liabilitas atas pembayaran berbasis saham sebesar 595.000. Liabilitas ini itu berkaitan dengan program kompensasi yang diberikan kepada karyawan atau pihak tertentu dalam bentuk saham atau instrumen berbasis saham. Selanjutnya, terdapat provisi atas penghentian pengoperasian aset sebesar 5.497.000. Komponen terakhir adalah liabilitas keuangan lancar lainnya sebesar 1.732.000, yaitu kewajiban keuangan lain yang harus diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Nah, berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa struktur liabilitas jangka pendek PT Vale Indonesia didominasi oleh utang usaha pihak ketiga dan akrual. Hal ini itu menunjukkan bahwa sebagian besar kewajiban jangka pendek perusahaan itu berasal dari aktivitas operasional perusahaan dan transaksi dengan pemasok, dengan total liabilitas jangka pendek sebesar 263.471. Perusahaan itu perlu memastikan ketersediaan aset lancar yang memadai untuk memenuhi kewajiban tersebut pada saat jatuh tempo. Lanjut ke provisi. Nah, pada slide ini ditampilkan salah satu contoh provisi yang terdapat dalam laporan keuangan PT Vale Indonesia Tbk, yaitu provisi atas penghentian pengoperasian aset atau Asset Retirement Obligation. Nah, berdasarkan laporan posisi keuangan per 31 Maret 2025, provisi tersebut terdiri dari bagian jangka pendek sebesar 4.282 US dollar dan bagian jangka panjang sebesar 116,374.000 US dollar, sehingga total provisinya mencapai 120,656.000 US dollar. Nah, provisi ini dibentuk karena perusahaan memiliki kewajiban di masa depan yang timbul dari kegiatan operasional pertambangan seperti reklamasi lahan tambang, pemulihan lingkungan, pembongkaran fasilitas, serta penutupan area tambang setelah masa operasi berakhir. Meskipun jumlah dan waktu pembayarannya belum dapat ditentukan secara pasti, perusahaan memiliki kewajiban hukum maupun konstruktif untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, sesuai dengan PSAK 57 tentang provisi, liabilitas kontingensi dan aset kontingensi, maka kewajiban tersebut diakui sebagai provisi dalam laporan keuangan. Nah, pencatatan provisi ini penting karena memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai kewajiban perusahaan yang akan muncul di masa mendatang, serta menunjukkan komitmen perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan operasionalnya. Oke, selanjutnya saya mengetahui kontingensi dari kasus perusahaan tersebut. Nah, perseroan memperhitungkan dampak dari posisi pajak yang tidak pasti dan setiap tambahan pajak dan denda. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di surat pemberitahuan tahunan sehubungan dengan status di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Nah, mengapa ini termasuk kontingensi? Nah, karena industri pertambangan seringkali menghadapi pemeriksaan pajak yang kompleks. Nah, jika ada perbedaan interpretasi aturan antara PT Vale dan Direktorat Jenderal Pajak yang belum ketuk palu atau masih dalam proses keberatan atau banding di pengadilan pajak, statusnya adalah liabilitas kontingensi pajak. Nah, perusahaan baru akan memindahkan statusnya menjadi provisi pajak atau yang sudah diakui sebagai utang. Nah, jika kemungkinan kalahnya sudah di atas 50% atau probabelnya 50% dan angkanya bisa ditaksir, jika belum, ya tetap menjadi kontingensi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.